Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Gaptek. Kali ini buat full review Xiaomi Mi 10T. Harganya 6 juta, tapi punya mesin sekelas HP-HP yang harganya belasan juta. Hanya kameranya sekelas HP-HP yang harganya 3 jutaan aja. Oke, biar kalian nggak buang-buang kuota, karena rata-rata udah pada tahu, nih HP mesinnya sih udah nggak usah diragukan lagi. Jadi saya langsung ngomongin catatan-catatan yang perlu kalian perhatikan dulu sebelum kalian beli Xiaomi Mi 10T ini. Apakah kualitas kameranya jadi catatan utamanya? Oke, boleh kita cek kameranya dulu. Pertama-tama, setupnya sih standar aja. Modul kamera utama 64 megapiksel Sony IMX682. Ditemenin sama 13 megapiksel lensa wide, 5 megapiksel lensa makro, dan setahu saya sih udah, itu doang. Loh, jadi buletan yang ini buat apa bang? Jujur, saya nggak tahu. Tolong kasih tahu kalau ada yang ngerti, oke? Skip, lanjut ke color science settingan auto kamera utamanya. Di mata saya, catat di mata saya ini loh ya. Kamera Poco X3 NFC yang harganya cuman 3,1 jutaan aja. Sementara ini masih lebih enak dilihat dibandingkan hasil foto kameranya Xiaomi Mi 10T ini yang 6 jutaan. Apalagi pas lagi pakai mode malamnya. Beuh, makin kelihatan banget. Oh, mungkin kalau di zoom detailnya baru kelihatan, Bang. Oke. Ini dia kalau kita zoom, hasilnya seperti ini, guys. Kemudian dibandingkan HP 3 jutaan lainnya, yaitu Realme 7, hasilnya juga kurang lebih ya sama lah. Kamera Mi 10T ini terlihat kurang tajam, auto HDR-nya tuh kurang sensitif mungkin ya, jadi sering nggak otomatis nyala. Dampaknya, gambarnya seringkali terlihat terlalu kontras, karena nggak punya high dynamic range yang tinggi. Tapi ya wajar juga sih, HP-HP 5-7 jutaan lainnya juga rata-rata hasil fotonya nggak jauh-jauh sama hasil foto HP-HP 3 jutaan zaman sekarang ya. Karena rata-rata pakai modul kamera yang sama persis, yaitu Sony IMX682 ini. Jadi Mi 10T ini bukan kasus tunggal. Walau ya mudah-mudahan kayak Poco F2 Pro yang lama, yang dulu ya. Pas baru pertama kali launching tuh dulu color science-nya belum benar, suka kebiru-biruan gitu lah. Tapi sedikit-sedikit dibenerin via update software sama Xiaomi. Ya, mudah-mudahan terjadi juga di sini. Amin. Kenapa nggak ambil Mi 10T Pro sekalian aja? Kan kameranya 108 megapiksel Samsung S5K HMX. Nah, itu karena saya udah punya Mi 10 5G yang sama-sama merek Xiaomi, sensor kameranya juga sama, sampai chipset yang dipakainya juga sama. Jadi biar ngirit ceritanya, diwakilin aja ya kualitas kamera Mi 10T Pro-nya sama Mi 10 5G saya. Ya, memang ternyata hasilnya signifikan lebih baik Mi 10 5G ya. Baik dynamic range-nya, sharpness-nya, apalagi hasil low light-nya. Beuh, kalau itu jauh banget bedanya. Jadi kira-kira perlu di-review terpisah nggak Mi 10T Pro-nya? Karena kan yang bedanya hanya kameranya sama storage-nya doang. Dan kameranya juga udah diwakilin sama Mi 10 5G. Tapi ya kalau video ini dapat 3000 like misalnya, ya bolehlah saya usahain untuk review Mi 10T Pro-nya. Kalau hasil selfie-nya sih ya masih sama, masih bisa diimbangin sama HP-HP kelas 3 jutaan juga. Tapi bukan berarti ini selfie-nya jelek ya, udah oke kok. Dan untuk perekaman videonya masih bisa stabil di resolusi 4K 30 frame per second. Kalau rekamnya di 4K 60 frame per second atau malah 8K, jadinya bakalan kurang stabil gambarnya. Oh, dapat apa teh? Dari Xiaomi? Wah, mantap. Makasih Xiaomi udah dibeliin ini, dikasih ini kue untuk tahun baru. Ya, dan by the way ini adalah contoh perekaman video dari Mi 10T di resolusi 4K 30 frame per second. Kita lihat. Ini cukup stabil kalau kelihatan dari sininya sih. Dan auto exposure-nya juga oke. Autofocusnya juga jelas mantap ya.
Ini 4K loh guys, bukan Full HD 30 frame per second. Bisa. Sedangkan ini adalah contoh perekaman video kamera depannya. Maksimal di resolusi Full HD 30 frame per second aja. Maaf ya, belum cukur ini. Takut mau cukur. Ya kurang lebih seperti ini. Mungkin stabilisasinya belum kelihatan ya, tapi angle-nya sih nggak terlalu wide ya. Jadi itu perlu dicatat. So, apakah sektor kamera di Mi 10T ini termasuk kelemahan? Menurut saya enggak juga lah. Kalau saya kasih nilai mungkin B- lah ya, kurang lebih ya. Masih bisa diandelin kok, asal ekspektasi kamu tuh jangan ketinggian aja. Sambil berharap ya mudah-mudahan Xiaomi sedikit-sedikit ngebenerin color science-nya via update software. Dan toh masih ada Gcam kan buat kalian-kalian yang suka ngoprek. Ya nggak? Jadi yang bisa dimasukin ke poin kelemahan apa aja nih? Nah, no jack audio. Ini jelas. Walau di boxnya kita dikasih dongle lagi, tapi tetap ini kurang praktis. Harus nyari-nyari dongle-nya dulu yang asli, sering banget nyelip di mana-mana sebelum kita bisa main PUBG. Kemudian SIM tray-nya juga minus slot micro SD, jadi memori internal 128GB-nya tuh harus dicukup-cukupin. Kalau di sini udah dual SIM sih, dan udah VoLTE ready juga. Sama satu lagi sedikit aja, plastik anti gores bawaannya tuh menurut saya kurang licin, jadi pengen buru-buru saya ganti pakai yang lebih bagusan dikit lah. Kalau misalnya kelemahan-kelemahan kayak layarnya yang masih IPS misalnya, belum Super AMOLED, jadi nggak punya gimmick-gimmick kayak fingerprint di bawah layar lah, atau always on display. Terus desainnya yang belum seefisien Mi 10 5G yang punya bezel sekeliling layar yang signifikan lebih tipis, sama kamera BAM yang asli ini tebel banget di sini. Buat saya masih sangat-sangat bisa dimaklumin lah. Harganya udah bilang sangat murah soalnya. Ya, udah sih, itu aja yang perlu kalian perhatikan. Kalau mau udahan nontonnya, biar ngirit kuota, aman, silahkan. Soalnya kalau sisanya sih, dari speknya aja kalian mungkin udah pada tahu ya. Nih HP tuh speknya keren banget. Halo? Masih ada? Oke, masih ada. Luar biasa. Jadi buat kalian-kalian yang sehari-harinya biasa pakai HP flagship, belasan juta misalnya, terus pindah pakai HP kelas menengah atau mid-range, kayak Poco X3 NFC, misalnya ini ya. Yakin deh, pasti berasa nih HP kok kurang gimana gitu. Beda nyamannya. Nah, karena ya menurut saya ini ya, ada yang namanya Aura Flagship. Itu yang bedain. Jadi di HP-HP flagship tuh semua komponennya punya standar kualitas yang sangat-sangat tinggi. Dan saya di sini nggak cuma ngomongin chipset Snapdragon 865-nya aja ya. Ya kalau itu mah udah jelas, keren banget, nggak usah dibahas. Tapi komponen-komponen yang nggak terlalu kelihatan, kayak tipe storage-nya misalnya, yang kalau di HP-HP flagship tuh rata-rata udah pakai teknologi storage UFS 3.1 yang kecepatan bacanya di 1200 Mbps, megabit per second. Sedangkan kalau HP-HP mid-range rata-rata masih pakai UFS 2.1 yang hanya punya kecepatan baca di 860 Mbps aja. RAM-nya juga beda. Flagship terbaru tuh udah pakai LPDDR5 dengan speed mencapai 6400 Mbps. Nah, sedangkan kalau mid-range pasti masih pakai LPDDR4, nggak mungkin 5, yang speednya terbatas di 4266 Mbps aja. Makanya kalau di benchmark, angka memorinya juga cukup jauh ya selisihnya. Kemudian scrolling layar juga sangat-sangat nyaman di sini karena punya refresh rate layar yang luar biasa tinggi, 144 Hz. Ini jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Punya liquid cooling juga yang bisa ngeredam panas pas kita main game sampai berjam-jam misalnya. Build quality-nya juga mantap, Gorilla Glass 5 depan belakang yang dikunci sama frame metal yang solid. Gak lupa keluaran speaker body stereo-nya juga sangat-sangat berkualitas, flagship banget. Keras dan ngebas. Sampai-sampai hal-hal kecil kayak motor vibrasinya juga beda. Ini paling enak menurut saya. Jadi HP yang haptic feedbacknya saya biarin nyala, hanya flagshipnya Xiaomi aja, Mi 10 sama Mi 10T ini aja so far. Galaxy S20 Ultra aja saya matiin haptic feedbacknya ya, karena sebenarnya saya nggak terlalu suka. Tapi di sini tuh getarannya tuh lebih enak. Cobain deh.
Jadi hal-hal ini nih yang bisa saya sebut aura flagship lah. Semuanya bisa kamu dapetin di Xiaomi Mi 10T ini. Yang dijamin bakal kamu rindukan kalau kamu pindah dari HP-HP flagship ke HP-HP kelas menengah atau mid-range. Kayak Galaxy M51 misalnya, Oppo Reno 4, Poco X3 NFC, Redmi 7, Redmi 7 Pro, dan lain-lain lah. Nah, selain aura flagship tadi, yang kamu bisa dapetin ketika memilih Mi 10T ini adalah ke future proofan. Ya, itulah. Nah, kemarin frekuensi 5G di Indonesia udah selesai dilelang ya. Pemenangnya ada 3, Telkomsel, Smartfren, sama Tri. Nah, kalau kamu beli HP 4G sekarang, 4G ya, nah tahun depan ada kemungkinan harga jual second-nya bakalan anjlok. Karena hype 5G tuh setahun sampai 2 tahun ke depan dijamin bakal makin heboh. Jadi, nah, nambah budget 1 atau 2 juta lebih mahal sekarang buat ambil HP 5G yang harga jual kembalinya diperkirakan lebih stabil setelah pemakaian beberapa tahun ke depan, menurut saya bukan keputusan yang buruk. Jadi, worth it lah trade-off-nya. Apalagi di sini juga udah support Wi-Fi 6 yang lebih canggih pula. Mantap! Dan sebagai informasi tambahan, baterai 5000 mAh Mi 10T ini juga memadai pemakaian normal plus main PUBG sekitar 2 jam kurang lebih. Masih aman tembus 24 jam waktu standby-nya, asal aktivitas gamingnya nggak kebablasan. Ya, baterainya cukup lah. Ngecasnya juga cepat, 1 jam kurang dikit malah berkat fast charging 33 watt-nya. Sensor-sensornya jelas lengkap semua di sini. Udah ada near field communication, ada infrared blaster buat remote juga, dan ada LED notifikasi juga. Dan nggak lupa yang saya suka adalah di sini layarnya flat. Nah, buat gamers ini lebih enak buat dipasangin berbagai macam anti gores sesuai selera ya. Soalnya kalau gamers terus nggak pakai anti gores, ya udah deh. Lapisan oleophobic coatingnya tuh bakal cepat terkikis habis. Kalau layarnya melengkung di pinggir kayak Mi 10 ini, pilihan anti goresnya bakal terbatas banget soalnya. Jadi layar flat lebih baik buat gamers. So, kesimpulannya, ya kalau kalian mau beli HP-nya sekarang, menurut saya Mi 10T ini adalah HP yang sangat-sangat pantas buat kamu bela-belain nabung sedikit lebih lama daripada kamu berpuas diri untuk membeli HP mid-range yang harganya nggak jauh dari 6 juta, 4 jutaan atau 5 jutaan misalnya. Kalau HP mid-range-nya 3 jutaan sih, ya sikat itu aja lah, karena jauh banget nyampe ke 6 jutanya. Alasannya, di harganya yang 6 juta pas aja, di Xiaomi Mi 10T ini kamu bakalan dapat semua aura flagship yang sangat-sangat jarang kamu dapatkan di HP-HP kelas mid-range. Jadi nama sedikit bakal kerasa banget naik kelasnya. Oke? Plus, Mi 10T ini lebih future proof. Jadi anggap aja tambahan 1 atau 2 juta laginya tuh sebagai investasi. Karena kamu nggak bakalan rugi juga. Asalkan ya, ekspektasi kamu terhadap kualitas kameranya tuh nggak ketinggian. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.